Indara Rusli dan Virgon sepertinya sama-sama tengah menebar jala cinta kepada para wanita dan pria. Meski statusnya belum sah bercerai, namun baik Virgon maupun Indara, keduanya disebut-sebut telah memiliki pasangan. Iya, setelah sebelumnya Virgon dikabarkan dekat dengan seorang wanita bernama Kia Putri, kini Indara dikabarkan dekat dengan seorang pria yang berprofesi sebagai pengacara. Dia adalah Joseph. Pengacara muda ini pun hingga saat ini belum memiliki tambatan hati. Tak ayal, ia pun dijodoh-jodohkan oleh sahabat karibnya Dr. Richard untuk menjalin kasih dengan Indara. Kekasih sejauh ini belum gitu. Tapi kalau kedekatan ya adalah dengan Indara Rusli ya dijodohin yang enggak ya, dikenalkan sebagai teman iya. Ya mengenalkan Dr. Richard Lee. Kebetulan saya juga join di perusahaan beliau sebagai legalnya. Lalu memang Inara di perusahaan itu sebagai BA sebagai BA. Maka dia itu dikenalkan jadi teman baik lah sekarang. Iya, sampai sekarang masih berteman baik. Perjodohan yang nggak ada dong. Kan di Indonesia kan udah ada pasal yang mengatur. Nggak boleh yang namanya nikah itu dipaksa-paksa. Dijodohkan kan lebih mengarah ke dipaksa-paksa gitu kan. Nggak ada lah. Joseph sendiri tak menepis jika dirinya memiliki ketertarikan dengan Inara. Apalagi Inara merupakan sosok wanita idaman para kaum Adam. Lantas benarkah jika Joseph dijodohkan dengan Inara? Ia tak menolak. Apalagi selain memiliki paras yang cantik di mata Joseph, Inara merupakan sosok yang tangguh. Lantaran kini ia berjuang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya seorang diri. Sosok Inara itu baik, sejauh yang saya kenal sopan kan. Itu yang sering saya bilang sopan, dia itu sopan kalau sama saya. Ya dari kesopanannya itu, dari kelembutannya itu, jadi saya ada ketertarikan lah gitu. Ketertarikan siapa sih yang tidak tertarik dengan Inara gitu? Dia kan cantik. Pasti pertama laki-laki ngeliat cewek dari apa sih bang? Pasti dari fisik dong ya. Pasti dari fisik dulu kita lihat dia cantik, terus kita kenalan dia sopan, makin tertarik lah laki-laki dengan yang seperti itu. Sosok wanita idaman ya, bisa dibilang lah ya. Image-nya kan bagus kan ya. Image-nya perempuan berhijab gitu kan. Image-nya bagus. Kamu tetap istiqomah dengan prinsipmu yang sekarang. Udah menurut kita ya, udah cukup baik. Ditambah, jangan tetap di jalannya. Dan sepertinya Inara juga belum terburu-buru untuk menjajaki dengan pria lain. Hal itu juga diungkap oleh ibunda Inara jika anaknya itu hingga saat ini belum memiliki kekasih. Jikapun ada, Mercy menjadi orang pertama yang diberitahu Inara soal pria mana yang tengah dekat dengan anaknya itu. Baru tahu dari kamu loh, nggak ngerti saya. Saya baru tahu dari kamu, saya baru mau lihat media sosial, belum tahu. Ina kan punya prinsip nggak mau pacaran. Dari awal saya selalu beri pandangan dia, jodoh terbaiknya dia itu harus imam dia yang baik. Maksudnya ya ilmu agama, saya nggak mau ngejelek, bukan kalimat jelek ini ya. Dia yang mendapatkan ilmu agama, bukan dia yang memberikan orang ilmu agama. Ya dong, kan perempuan kita kan di makmum. Harus pemimpin yang bimbing dia, bukan perempuan yang ngebimbing. Ya, saya nggak mau sebut orang berpindah agama atau apa, itu hak mereka, hak anak usaha juga pilihannya. Cuman kalau secara orang tua yang sempurna itu kan jadi imam dan imam. Ya kan, benar nggak? Sering tanya, nak, dulu mami orang yang terakhir yang dapat info kamu dapat jodoh. Hari ini memulai dari awal, kalau kamu dapat jodoh, mami minta yang pertama dikasih tahu. Jadi belum. Ya, pria mana yang tak tertarik dengan Inara? Bahkan saat dirinya menyatakan siap berpisah dengan Virgon, banyak pria mengantri untuk meminang dirinya. Namun sayangnya, Inara pun sadar jika ia dan Virgon belum resmi bercerai.
pun ketika bercerai, ia pun harus menunggu masa idah. Lantas benarkah Joseph siap menunggu Inara hingga akhir masa idah? Kalau ada yang menjodohkan dengan siapa? Dengan Inara kan sudah kenal berarti bukan dijodohkan lagi dong. Kalau itu kan tergantung kedekatan saya dengan Inara. Tapi enggak sih, sampai sekarang saya dengan Inara berteman. Joseph sepertinya tak ingin terburu-buru untuk mengutarakan cintanya kepada Inara. Jika putusan cerai itu sudah ingkrah dan selesai masa idah, Joseph berharap agar Inara bisa menikmati status baru terlebih dahulu, serta menikmati kesendiriannya. Keinginan untuk lebih lanjut, enggak lah, saya no komen kalau itu. Masih mungkin banyak maksudnya baru juga bercerai dan sebagainya kan, biarlah menikmati dulu kesendiriannya. Jika Inara seperti tak ingin terburu-buru untuk mencari pengganti Virgon, lain halnya dengan sang suami. Virgon disebut-sebut sudah memiliki tambatan hati baru, Kia Putri. Sayangnya wanita cantik yang berprofesi sebagai pemain FTV dan sinetron itu menepis jika dirinya memiliki relasi spesial dengan Virgon. Anggap apa-apa sih, udah biasa. Kecewa nggak sih, maksudnya kan belum putusan nih Rainara, tapi udah gandeng pacar baru. Rainara tahu kan nggak Virgon punya pacar baru ya? Ya, Tahu ya? nggak tahu. Kenal tapi nggak tahu kalau soal itu. Saya malah mau tanya itu apa ya bilangnya hoak atau apa sih kalau yang bikin orang mau numpang tenar apa sih namanya? Pansos. Bukan pansos, apa bilangnya bikin gimmick lah. Settingan. Kita nggak tahu. Bukan saya yang ngomong ya. Kita nggak tahu itu beneran atau gimmick. Kita tunggu aja mereka yang berproses. Kalau mereka yang pacaran, kok kita yang ribet sih? Tak ada jawaban pasti antara keduanya. Yang jelas, Kia mengaku jika dirinya mengenal Virgon sudah lama. Bahkan keduanya juga memiliki hobi yang sama, yakni menunggang sepeda motor besar. Bahkan Inara pun sempat mengenal Kia dan beberapa kali bertemu dan pernah menawari pekerjaan kepadanya. Namanya kan gimana ya, kita nggak bisa memaksakan semua orang untuk bisa satu frekuensi sama kita ya. Sosok wanita itu kakak kenapa? Baru ketemu sekali doang kayaknya waktu itu ya, sekali 2 kali. Sekali waktu itu ngasih kerjaan lewat manajerku untuk FTV atau sinetron atau apa gitu, karena kan basicnya anak motor ya. Yang kedua kalinya itu di tempatnya Dimas, basisnya, karena mau kita jodohin sama Dimas tapi nggak tahu. Nyangka nggak tapi akan jadi? Sekali lagi aku bilang nggak heran karena sudah tahu masing-masing orangnya. Sayangnya, kedekatan Virgon dan Kia itu sepertinya tak mendapat restu dari Eva Manurung, ibunda tercinta. Bahkan Eva meminta kepada Virgon untuk tak tergesa-gesa dalam mencari pengganti pasca bercerai dengan Inara. Lagi pertanyaan kemarin, Tante kayaknya Virgon udah punya pacar ya? Aduh, baru pacar lagi yang dipikirin, kelar juga belum urusannya kan? Kelar dulu urusan kan gitu. Jadi saya bilang kemarin kan, emang bener sih ada di Instagram tuh, Tante boleh nggak aku kenal sama Virgon gitu ya? Banyak gitu. Tapi kan mereka kan tahu, kenapa bilang Virgon udah punya pacar? Kalau udah punya pacar mah tunggu dulu kelar lah itunya. Yang lain-lainnya itu udah siap, udah cerai resmi apa ya monggo kan gitu. Kalau sekarang emang dia nggak punya otak apa? Saya sih berharapnya kayak gitu ya. Soalnya saya bilang juga no ya bang, 3 tahun ini jangan dulu. Urus dulu karirmu, bersihin dulu anak-anakmu bagaimana gitu kan. Karena kan nanti saya takut jadi kayak saya nggak nikah. Karena saya pikir gini, harapan saya dulu ya, waktu anak saya kecil, kalau orang hadir di tengah-tengah rumah tangga saya, kalau itu dia
punya kesepakatan menyayangi anak-anak saya. Kalau enggak kan itu jadi permasalahan baru di tengah-tengah keluarga. Ya, kalau untuk nikah jadi punya permasalahan baru ya mendingan sendiri. Ya kan, ngapain? Capek. Ya kali gitu saya nggak laku-laku dari dulu. Nggak ada yang mau, pasti ada yang mau dong. Entah itu siapa kan gitu. Tapi, nah itulah yang saya takutin. Sehingga sampai detik ini juga saya, kalau sekarang sih anak-anak udah gitu. Udah mam, carilah biar ada teman tuanya. Karena kita udah pada nikah, kayak anak saya juga perempuan gitu. Udah tanggung, udah tinggal matinya doang. Iya, kenapa saya ngomong kayak gini? Saya pun berpendapat dulu seperti itu, ya kan? Bukannya saya bilang ya kita sih manusia, ya kan? Siapa sih manusia? Kalau mungkin pacar atau apa nantinya ya sah-sah aja. Tapi untuk ke jenjang pernikahan lagi, saya boleh pastikan itu banyak pertimbangan. Percaya nggak? Itulah yang apa yang saya pernah rasakan, hal itu juga yang pasti yang akan dia jalani kan gitu. Sejatinya, keluarga berharap jika putusan cerai dikabul majelis hakim, Virgon harus bisa menata masa depan dan masih harus bebenah. Benarkah semua yang dilakukan keluarga lantaran trauma dengan pernikahan Virgon dan Inara yang berakhir kisruh? Cuman mami nih lo bercanda mulu gitu ya. Dia ngomong mami nih lo bercanda mulu di infotainment ngomong masalah aku ini. Nah itu kan ada di Instagram saya ya, wajar aja kalau saya ngomong di Instagram itu juga kan canda-candaan doang kan gitu. Emang adanya seperti itu sih sebenarnya. Tapi kan bukan berarti kita ini nyuruh-nyuruh yang kalian bertanya. Ini kayaknya Virgon punya pacar baru. Kelar juga belum cerai, pacar baru dari mana? Ya, itu kan sebenarnya gini, lucu ya netizennya. Itu kan sebenarnya kan konteksnya kan wartawan nanya, bener nggak si Virgon itu udah ada yang deket gitu? Si mama ngejawab gitu. Itu bercandaan sebenarnya, cuma ngejelasin nggak mungkin lah kalau deket dalam waktu sekarang, orang ketok palu aja kan belum. Pastinya dia nggak berpikir ke arah situ jauh-jauh. Dia lagi fokus gimana caranya anak-anak supaya jatuh hak asuhnya ke tangan dia. Itu lebih fokus ke situ. Dan dia lagi fokus juga cari duit bangun lagi gitu kan. Karena kan ada yang dibagi kayak apa permintaan ABCD, gono gini dan lain sebagainya. Jadi dia lebih nguatin pondasi. Nanti kalau udah beli rumah lagi gitu, kalau udah anak-anak udah jelas jatuhnya ke tangan siapa, udah juga udah normal lagi, baru mikirin hal-hal yang itu pun masih jauh ya. Dia juga kayaknya agak-agak trauma, jadi butuh waktu lah. Itu kemarin tuh mungkin ada yang nge-DM mami, itu mami cuma ngasih tahu, ngejabarin, tapi nggak ada maksud apa-apa, jadi rame. Cuman mami nerangin, ada yang nge-DM ini siapa gitu. Terus kata mami ngomong gini, ya nggak apa-apa kalau memang kalian bisa ngedeketin silakan aja. Mami begitu, cuman karena mami intonasinya ngomongnya seperti kayak gitu kan terkesan galak, jadi ya netizen emang udah julid, jadi ya perasaan udah mami salah aja gitu. Jadi begitulah pandangannya negatif aja. Ya dimaklumin sih, namanya orang udah apa ya udah dari awal juga mami kan udah banyak yang hatersnya. Jadi buat apapun kadang-kadang suka ya nggak positif aja, serba salah. Tapi nggak apa-apa lah, berjalannya waktu nanti juga mudah-mudahan mereda. Nggak pernah ketemu, mudah-mudahan ada pengganti baru bisa memperbaiki pribadinya, ya bagus, lebih bagus. Kan itu termasuk doa kita. Jawabannya seperti apa kan suka-sukanya Allah. Orang tua seluruh dunia pun kepingin damai, pengen anak-anaknya, rumah tangganya utuh. Karena kan ada 3 anak ya. Kalau dia nggak ada anak ya bebas lah dia mau ngapain. Saya selalu utama Virgon yang saya tegur. Ingat teguran mami hari ini, besok kalau ada apa-apa kamu ingat mami. 3 anakmu itu harus dipikirkan, diutamakan. Karena dia akan besar juga, akan dewasa juga seperti lagu dia kan. Akan menjadi orang tua juga. Masa mau duplikat yang buruk, ya kan? Udah paham kalau Virgon, cuma gimana ya, itu kan dua pribadi berbeda. Butuh kedewasaan yang bareng. Coba bisa doa. Saya nggak tahu manusia itu
mau berubah dan tidak kan dalam dirinya. Balik lagi proses pendewasaan. Saya hanya bisa berdoa supaya lancar semua proses itu dia jalanin. Itu kan balik lagi ke kebaikan Allah.